Baik ya. Pada pagi hari ini ya kita akan mempelajari ya terkait dengan media promosi ya kesehatan ya pada masyarakat di daerah perbatasan ya. Jadi ini berkaitan dengan media promosi ya pada masyarakat. Jadi kita harus bisa memilih ya supaya masyarakat itu bisa menerima terkait dengan ya materi ya promosi kesehatan yang disampaikan. Jadi media itu juga merupakan salah satu faktor keberhasilan petugas kesehatan dalam menyampaikan promosi ya kesehatan ya kepada masyarakat ya. Tuh. Oke ya. Ya. Nah, ini ya media promosinya apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Masih mutar-mutar, Pak. Mutar-mutar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Pertemuan hari ini terkait dengan media promosi kesehatan ya pada masyarakat di daerah 3T. Jadi kita sebagai petugas kesehatan ya harus bisa memilih media apa yang paling cocok untuk disampaikan kepada masyarakat itu ya. Menggunakan media apa supaya ya promosi yang kita sampaikan dapat diterima oleh masyarakat itu. Ya, jadi hal ini merupakan suatu hal yang penting bagi petugas kesehatan dalam menyampaikan promosi kesehatan ya. Karena media promosi ini salah satu faktor keberhasilan kita. Jangan sampai nanti kita bawa misalnya leaflet ya itu kan kecil ya. Jadi mereka tidak paham. Ya dalam arti itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dilihat oleh ya terutama pada misalnya yang udah berusia 40-an ke atas ya, apalagi pada daerah daerah perbatasan ya atau daerah 3T. Jadi ya yang harus kita perjelaskan terkait dengan tulisan, bahasa ya dan ya media yang digunakan ya supaya ya terkait dengan promosi kesehatan yang kita sampaikan dapat diterima, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat di situ. Ya. Nah ini media ya kita akan memahami apa itu media ya. Media merupakan sarana ataupun alat bantu yang digunakan dalam promosi kesehatan. Ya jelas ya media alat bantu yang digunakan ya oleh petugas kesehatan dalam memberikan ya promosi kesehatan. Ya tergantung sasarannya siapa. Kalau dia masyarakat daerah 3T jangan Anda menggunakan misalnya media promosinya menggunakan PowerPoint ya sedangkan di sana tidak ada listrik ya listriknya hanya menyala sampai hanya malam saja misalnya jam 7 malam sampai jam 12 malam selebihnya off atau mati atau tidak menyala nah itu ya jadi ya pemilihan media itu sangat ya harus diperhatikan ya. Antisipasinya kalau masyarakatnya seperti itu maka kita menggunakan paling tidak lembar balik ya lembar balik dengan tulisan yang bagus ya menggunakan ya itu sekarang kan sudah ada pengharis ya yang ada abjadnya ABC sampai Z atau Anda ya buat tulisan ya misal diketik di Word kemudian di print tapi tulisan yang besar dan menggunakan bahasa dengan tulisan yang mudah dimengerti ya jangan menggunakan bahasa medis ya atau tulisan medis itu jangan ya kemudian Anda print ya dengan ya ketebalan dan seterusnya kemudian Anda tempel di lembar balik itu ya nanti Anda ya sebagai alat atau media ya dalam promosi kesehatan. Nah, kemudian nanti Anda perkirakan bahwa ya tulisan itu bisa dilihat dari atau jarak dengan 20 meter misalnya. Nah, itu ya. Oleh sebab itu ya sebagai petugas kesehatan memang ya media itu sangat ya harus diperhatikan ya karena media ini merupakan salah satu faktor keberhasilan kita dalam memberikan ya informasi kesehatan ya kepada masyarakat atau sasaran ya supaya ya tujuan dari kita memberikan informasi kesehatan itu dapat dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat itu. Nah itu dia ya. Oke kita lanjut ya. Kemudian media komunikasi ya. Media komunikasi di sini adalah
merupakan suatu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ya kesehatan kepada sasaran. Ya. Jadi media komunikasi ini sebagai saluran ya kepada sasaran dalam kita menyampaikan pesan-pesan ya terkait dengan ya kesehatan ya. Nah, di sini ya bermacam jenis media komunikasi ya. Ada yang majalah, ya ada yang secara elektronik, televisi ya dan seterusnya. Oke, ya kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian ya kita harus mengetahui ya ada media promosi kesehatan yang baik. Nah, yang pertama ya, media yang mampu memberikan informasi ya atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan. Ya, kalau sasarannya masyarakat daerah 3T ya, jadi ya promosi kesehatan itu berkaitan dengan misalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu. Jadi ya informasi atau pesan-pesan kesehatan itu sesuai dengan tingkat penerimaannya, sesuai dengan masyarakat di sana ya. Jangan sampai nanti Anda ya memberikan informasi yang tidak sesuai dengan tingkat penerimaannya. Ya. Kalau masyarakat ya jadi disesuaikan misalnya perilaku hidup bersih yang sehat seperti apa ya atau cara mencuci tangan yang benar itu seperti apa. Nah, itu juga harus disampaikan. Nah, jangan Anda menjelaskan konsep ya misalnya penyakit ya misalnya cara mencegah penyakit misalnya ya diabetes mellitus ini contohnya, tetapi Anda menggunakan bahasa-bahasa medis. Ibu nanti caranya adalah ibu harus minum ini, minum itu. Sedangkan di daerah itu tidak tersedia bahan ya yang Anda jelaskan. Tetapi ya yang simpel-simpel saja ya cara pencegahan dan diperhatikan juga ya bahwa bahan yang digunakan atau bahan yang akan dimanfaatkan untuk ya pencegahan penyakit itu dapat dicari atau ada di lingkungan sekitar ya tempat tinggal masyarakat. Nah, itu ya jadi seorang petugas ya kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan itu ya harus menguasai ya terkait dengan demografi ya. Jadi di situ apa yang tersedia ya. Jadi harus disesuaikan, tetapi ya tidak bertolak belakang dengan ya kesehatan. Ya harus sesuai dengan kesehatan. Tuh. Ya. Kemudian dasar pemilihan media promosi kesehatan itu juga harus didasarkan kepada selera ya khalayak sasaran, bukan pada selera pengelola atau program pengambil keputusan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itu ya. Jadi ya tema ya promosi kesehatan kita itu harus sesuai dengan ya sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat saat itu ya. Kemudian ya harus memberikan dampak yang luas ya terkait dengan menjangkau khalayak sasaran ya dengan tingkat frekuensi, efektivitas, kemudian kredibilitas yang tinggi. Ya, jadi ya promosi kita ini harus memberi ya dampak yang luas kepada masyarakat atau kepada sasaran. Contoh yang paling simpel adalah misal ya di desa X ya angka kejadian stuntingnya sangat tinggi. Terus kita memberikan promosi yang misalnya cara pencegahan ya stunting. Nah, ini kan masih umum ya. Yang memberikan atau tema yang berdampak luas adalah seperti ini adalah pencegahan stunting melalui pemberian misalnya bubur Jawa. Nah ini. Jadi ada dampak ya kepada sasarannya. Jadi melalui bubur Jawa itu ya dapat meningkatkan misalnya tinggi badan dan berat badan pada balita dengan stunting. Nah, itu contoh. Jadi ya promosi kita itu adalah memberikan dampak yang luas kepada sasaran. Ya, kenapa? Kalau Jawa itu kan di kampung kan banyak ya, apalagi musim beladang ya. Jadi mereka itu sambil menanam padi, kemudian juga ada yang menanam Jawa. Jadi mudah ya jangkauan atau ya sumber daya ya dari tanaman Jawa itu adalah mudah. Jadi nah itu harus dimanfaatkan.
Ya, oleh sebab itu ya masyarakat itu harus diberdayakan ya terkait dengan pemberian bubur Jawa ya pada balita yang stunting ya guna meningkatkan tinggi badan dan berat badan. Dan ya frekuensinya itu bukan sehari 2 hari, tetapi ya sampai misalnya 3 bulan pertama ya kemudian ada perubahan lagi kita lanjut lagi ya. Kenapa? Sasaran kita adalah pada usia sampai 2 tahun ya. Ini terkait dengan stunting ya. Jadi pada masa-masa usia seperti itu maka ya terkait dengan berat badan dan tinggi badannya itu ya harus diperhatikan ya. Dan pemberiannya juga boleh sampai 2 tahun ya supaya apa? Menambah tinggi badan dan berat badan daripada balita stunting itu. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan dasar ya pemilihan media promosi kesehatan. Ya, terutama pada judul promosi kesehatan sehingga memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Ya. Kemudian medianya juga harus kita perhatikan. Misalnya alat dan bahan yang digunakan ya harus dicontohkan. Ya kalau dia belum tahu masyarakatnya ya di situ cara membuat bubur Jawa, maka Anda harus pelajari dulu ya. Jadi Anda harus belajar dulu cara membuat bubur Jawa yang benar dan baik kepada balita, bukan kepada orang dewasa ya. Jangan sampai nanti bubur Jawa ya itu sama Anda pemberiannya dari kepada orang dewasa sama dengan kepada balita, itu yang salah. Tetapi pada balita itu harus diperhatikan. Ya, jangan sampai nanti Anda misalnya pada orang dewasa itu ada dicampur dengan air santan dan seterusnya, ya. Tetapi pada balita harus berbeda, ya. Jadi harus disesuaikan ya terkait dengan ya halusannya ya. Kemudian kekentalannya jangan terlalu kental juga ya. Nanti ya balitanya tidak mau mengkonsumsinya, tapi disesuaikan dengan ya usia balita tersebut. Ya, itu. Jadi ya ini akan memberikan dampak yang luas terkait dengan ya promosi yang kita sampaikan. Nah, ini. Jadi contoh-contoh seperti ini harus ditingkatkan itu. Ya. Oke, baik kita lanjut ya. Kemudian terkait dengan ya dasar pemilihan media promosi kesehatan disampaikan secara menarik dengan frekuensi yang sering. Ya, harus berulang-ulang ya supaya apa? Masyarakatnya paham. Ya, jangan sampai nanti kita bicara di depan tapi tidak ada yang memperhatikan, itu kan percuma, tidak ada dampak. Ya, oleh sebab itu kita kan tim dalam memberikan promosi kesehatan ya. Jadi ada tim, ada yang ada di bagian belakang ya. Jadi tim itu jangan ngumpulnya di depan semua, tetapi ya pada bagian belakang, samping, kiri, kanan dan seterusnya. Jadi sebagai ya motivator peserta ya dalam mendengarkan, menyimak ya promosi kesehatan yang disampaikan. Ya itu. Jadi kerjasama tim itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya dilakukan secara serempak dan terpadu sehingga akan meningkatkan cakupan, frekuensi, dan efektivitas pesan-pesan komunikasi. Misalnya dalam satu desa ya harus disamakan ya dipusatkan kepada misalnya balai desa. Ya, desa itu kan terdiri beberapa dusun ya, minimal ada 3 dusun itu. Ya, dengan jumlah kakak ya sesuai dengan ya peraturan yang berlaku. Nah, itu adalah merupakan dari ya desa ya. Jadi dikumpulkan dan dilakukan secara serempak. Jangan sampai nanti anak pindah ke dusun atau dusun itu dengan waktu yang sangat ya memerlukan waktu yang jauh yang lama. Ya, itu solusi yang pertama. Terus solusi yang kedua, boleh juga dilakukan setiap dusun dengan hari yang sama. Tetapi petugasnya dibagi. Misalnya dusun A, petugas di sana ada 5 orang. Dusun B, ya petugas kesehatan, promosi kesehatan ada 5. Kemudian dusun C ada 5 juga. Boleh, maka dia serempak juga. Ya, dengan alasan ya solusi kedua ini adalah sebagai dengan alasan bahwa dusun ya mau ke balai desa itu dengan jarak yang jauh. Nah, itu.
Tetapi harus diantisipasi sebagai petugas kesehatan, ya. Jika kita melakukan promosi kesehatan pada desa A itu janjinya jam 9, ya. Jam 7 itu kita sudah harus datang di sana. Kenapa? Kita kan tidak tahu kendala di dalam perjalanan. Ya, jam 7 Anda berangkat dari tempat tugas, kemudian sampai di sana itu bisa saja jam setengah 9. Nah, itu. Ya, dengan berapa jam ya Anda melewati ya jalan di sana. Ya, apalagi ya pada daerah perbatasan. Misalnya Anda mau ke dusun air harus naik sampan dan seterusnya menggunakan ya jalur air. Nah, itu merupakan kendala Anda. Maka waktunya itu juga harus diperhatikan. Ya, sehingga ya dalam kita memberikan promosi kesehatan itu ya benar-benar dilakukan secara optimal. Ya, itu. Kemudian ya yang harus kita lakukan adalah terkait dengan media promosi itu adalah manfaatnya. Ya. Yang pertama adalah menimbulkan minat sasaran pendidikan. Ya, jadi ya manfaat dari media promosi yang pertama ini adalah menimbulkan minat daripada sasaran yang dilakukan promosi kesehatan. Nah, itu. Kemudian mencapai sasaran yang lebih banyak. Ya, jangan sampai nanti ya pesertanya hanya 5 orang. Ya, itu kan tidak mewakili dari dusun ataupun desa. Nah, tetapi lihat waktunya itu ya dalam memberikan promosi kesehatan ya. Kalau masyarakatnya bersedia dilakukan misalnya hari libur, misalnya Sabtu atau Minggu, silahkan ya. Ya, jadi mereka pada hari libur itu misalnya tidak melakukan aktivitas ya di luar rumah. Jadi mereka fokus itu. Silahkan ya membuat perjanjian. Nah, itu ya. Kemudian merangsang sasaran ya untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Nah, ini ya. Misalnya Anda wajibkan perwakilan keluarga ya, sedangkan anak dan yang lainnya tidak ikut. Jadi ya itu disampaikan ya. Nanti di sisi terakhir Anda memberikan promosi kesehatan, tolong disampaikan kepada keluarga yang tidak ikut dalam ya promosi kesehatan pada saat ini ya. Disampaikan ya. Nah, Anda sebagai petugas kesehatan memberitahukan itu ya. Nanti Anda buat poster. Kalau di masyarakat itu saya sarankan jangan leaflet ya. Kalau leaflet itu kan kecil, tulisannya kecil ya. Jadi ya tidak terbaca. Ya, saya sarankan poster dengan gambar. Kemudian ya gambar itu kasih keterangan. Ya, misalnya contoh tadi cara membuat bubur. Nah, ada gambar ya Anda sedang mau bubur. Tulis tahap pertama apa, tahap kedua pertama yang ringkas tulisannya, buat poster ya. Itu. Ya. Bila perlu poster itu ditempelkan pada depan rumah masing-masing warga. Nah, itu. Tapi kalau Anda ingin menempel seperti itu harus minta izin dulu, jangan Anda ya langsung tempel, nanti marah warga di situ ya, tapi harus minta izin terlebih dahulu. Gitu. Terus manfaat media yang selanjutnya adalah mempermudah penyampaian informasi. Nah, itu ya. Jadi kalau ada media yang bisa dipahami, bisa dilihat dan bisa dibaca oleh sasaran, maka mempermudah menyampaikan informasi. Ya, kita kan bertanya, apakah ini jelas Bapak Ibu? Kan begitu. Ya, terus nanti kita bertanya juga, apakah sudah jelas? Nah, terus nanti ada pertanyaan juga, ya. Kalau ingin bertanya silahkan. Nah, itu pada saat sesi diskusi. Nah, itu. Ya, jadi ya item daripada promosi kesehatan itu harus Anda terapkan. Ya. Apalagi Anda ada semester 5, saya rasa itu sudah Anda kuasai. Ya. Dan Anda juga pernah turun ke lapangan terkait dengan promosi, ya kan? Nanti ada fotonya nanti ya. Mudah-mudahan nanti ya yang ada fotonya dapat melihat nanti ya. Tuh. Waktu kita melakukan promosi kesehatan di SD itu kan ada ya. Nanti saya tampilkan foto-fotonya itu ya. Sebagai penutup ya pertemuan terkait dengan mata kuliah promosi kesehatan ya. Jadi ini adalah contoh ya terkait dengan foto-foto yang pernah Anda melakukan promosi kesehatan. Nah, itu ya. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian selanjutnya manfaat media adalah mempermudah penerimaan informasi. Nah, itu ya tadi saya sampaikan ya. Jangan ya membuat leaflet
dengan tulisan yang kecil, dengan gambar di situ juga kecil, ya, sedangkan sasarannya masyarakat daerah 3T, ya itu tidak bermanfaat bagi mereka dan mempersulit penerimaan informasi bagi mereka, ya. Tetapi yang saya sarankan adalah poster, ya, dengan tulisannya agak besar, ada gambarnya di situ, kemudian langkah-langkahnya, ya, itu juga harus jelas, ya, dengan ringkas dan simpel, ya, jangan yang berbelit. Nah itu, ya, dengan tujuan mempermudah penerimaan informasi dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah itu, ya, oleh sebab itu, ya, media yang digunakan, ya, benar-benar, ya, diterima oleh masyarakat, ya, dan bermanfaat bagi masyarakat itu. Ya. Oleh sebab itu, sebagai petugas kesehatan, ya, pemilihan media promosi kesehatan itu benar-benar, ya, harus sesuai dengan tadi, ya, kelayak sasaran, ya, atau sesuai dengan sasaran, ya, supaya, ya, promosi yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat itu, ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan penggunaan media. Nah, yang pertama adalah sebagai alat bantu dalam misalnya pendidikan, apakah pelatihan ataupun penyuluhan. Ya, yang kedua adalah untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Nah, ini adalah tujuan pengguna media. Ya, yang pertama sebagai alat bantu. Nah, alat bantu ini adalah terkait dengan medianya, ya, terutama pada petugas kesehatan. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Jadi, ya, kalau kita ada gambarnya terkait masalahnya itu, kita cantumkan gambarnya, ya, kemudian kita jelaskan dengan simpel dan ringkas, ya, supaya apa? Ya, supaya, ya, tujuan dari promosi kesehatan itu dapat diterima, dilaksanakan ataupun dilakukan oleh masyarakat sehingga berdampak, ya, terhadap perubahan, ya, kesehatan, ya, itu. Terus yang ketiga adalah untuk mengingatkan suatu pesan ataupun informasi. Nah, inilah tujuan pengguna media, ya. Tuh. Ya, kemudian untuk menjelaskan fakta-fakta atau prosedur atau tindakan. Nah, ini. Ya, misalnya, ya, penyakit, ya, COVID-19, ya, faktanya adalah dapat membahayakan, ya, kehidupan. Ya, kenapa dia menyebabkan kematian? Nah, itu fakta. Prosedurnya apa? Untuk mencegahnya adalah misalnya melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ya, mencuci tangan jangan asal cuci, tapi dengan langkah-langkahnya itu. Ya, dan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Jangan Anda mencuci tangan pada ember. Air yang dalam ember, ya udah itu. Ya. Artinya apa? Anda sudah mencuci dengan sabun dalam ember, maka tidak bersih. Nah, itu. Ya, oleh sebab itu hal-hal seperti itu, ya, walaupun kecil tapi manfaatnya itu besar. Dan sebagai petugas kesehatan juga, ya, harus memperhatikan hal-hal seperti itu, ya. Tuh. Ya, ini terkait dengan menjelaskan fakta, prosedur dan tindakan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan, ya. Tindakan misalnya, ya, membuang sampah sembarangan itu kan tindakan yang jelek. Jadi tindakan seperti itu adalah tidak boleh dicontoh. Tetapi tindakan yang benar adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi misalnya di depan rumahnya itu ada tempat sampah, ya. Nanti kalau sudah penuh maka dibuang ke tempat penampungan sampah, ya, itu. Jadi fakta-fakta, prosedur dan tindakan, ya, harus diperhatikan. Nah, sebagai petugas kesehatan, ya, benar-benar harus, ya, bisa, ya, sebagai contoh kepada masyarakat, ya, apalagi Anda melakukan promosi, misalnya nanti Anda ditugaskan daerah 3T. Nah, itu, ya. Jadi Anda sebagai role model di situ, ya, jangan sampai nanti masyarakatnya petugasnya aja kok nggak bisa. Nah, itu, ya, jangan seperti itu, ya, tapi Anda adalah role model kesehatan yang benar-benar, ya, memberikan dampak perubahan kepada masyarakat, ya. Tuh. Kemudian, ya, kita lanjut, kalau ada pertanyaan silahkan, ya. Media promosi kesehatan, ya. Nah, ini adalah terkait dengan jenis-jenisnya adalah yang pertama ada media cetak.
Kemudian ada media elektronik, ya, dan yang ketiga ada media papan, ya. Kalau media cetak itu kan ada misalnya terkait dengan majalah kesehatan, ya. Kemudian koran, ya, yang memberikan ya informasi terkait dengan kesehatan. Kemudian media elektronik misalnya melalui televisi, ya, radio dan seterusnya, ya. Media elektronik juga menggunakan HP, ya kan sekarang banyak yang menghasilkan poster kan, ya. Poster misalnya mencegah memakai masker, mencegah COVID-19 memakai masker, mencuci tangan. Nah, itu media promosinya kan menggunakan elektronik. Nah, jenisnya adalah HP ya, apalagi ya sekarang itu sudah canggih kan. Nah, itu. Jadi sangat mudah informasi ya terkait dengan ya promosi kesehatan ya yang harus dan akan dilakukan. Tetapi media elektronik ini tidak cocok pada masyarakat 3T. Kenapa? Jaringan listrik di sana nggak ada, ya. Apalagi ya jaringan yang sinyal juga nggak ada. Gimana Anda mau mengeserkan ya terkait dengan ya hal-hal ya yang ingin Anda lakukan terkait dengan promosi kesehatan. Ya, oleh sebab itu ya harus sesuai dengan sasaran tadi ya, benar-benar harus sesuai itu. Kemudian media papan ya. Nah, ini misalnya ditempelkan pada di depan misalnya depan jalan ya dengan ya yang besar tulisannya ya supaya ya setiap masyarakatnya lewat situ ya akan membaca. Nah, itu. Nah, jadi itu adalah terkait dengan media promosi kesehatan. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan media cetak. Ya, media cetak ini banyak ya, buklet ya. Boleh itu kecil ya, kecil ya, lebih kecil daripada buku. Mungkin ya setengah dari buku itu ya, buku yang kecil itu atau sepertiganya dari buku itu, buklet ya. Kemudian ya, buklet tadi ya, bentuk buku baik berupa tulisan maupun gambar di situ ada ya. Mudah-mudahan Anda pernah melihat buklet ya, terutama kan ada di perpustakaan itu ya, buklet yang kecil. Nah, itu. Biasanya pencegahan penyakit menular seksual. Nah, itu ada contohnya itu ya. Jadi buklet itu ya dapat dibawa ya sebagai petugas kesehatan itu misalnya buklet itu sangat ringan ya. Anda bertugas di daerah perbatasan ya, jadi buklet itu ya sebagai buku saku Anda ya. Saya contohkan bukletnya ini. Ya, ini adalah lindungi diri dari kekerasan. Nah, ini contoh buklet ya. Oke, nah ini dia. Ini kecil ya. Ini, ya. Dan halamannya nggak banyak ya, hanya berapa halaman ya. Dan di sini isinya terkait dengan pesan ya. Nah, ini ya, ini adalah sebagai buku saku. Nah, ini saya contohkannya. Ini. Ya, saya juga pegang buklet kok. Nah, itu ya, oleh sebab itu apalagi Anda mahasiswa masa buklet aja nggak tahu. Nah, itu ya harus sering ya lihat buklet dan seterusnya. Bila perlu Anda membuat buklet ya. Tuh. Oke, kemudian ya leaflet, nah atau brosur nih, ini yang paling umum Anda lakukan kan? Nah, ini udah paham ya. Saya rasa Anda sudah paham leafletnya seperti apa. Nah, itu ya. Leaflet ada berupa lembaran yang dilipat, ya misalnya lipat 2, lipat 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada flip chart, ya. Dia ini dalam bentuk lembar balik, ya. Ini juga pernah Anda lakukan poster. Nah, apalagi ya Anda mempunyai atau menguasai dalam membuat poster dengan aplikasi tertentu, ya. Jadi berisi pesan, informasi kesehatan yang ditempel di kendaraan misalnya atau papan pengumuman dan seterusnya. Ya disesuaikan ya dengan ukurannya. Kalau di rumah ya lebih besar, ya itu. Kemudian foto, ya ini, ya ini foto juga Anda juga sudah menguasai, saya rasa ya foto kesehatan. Kemudian rubrik atau tulisan pada surat kabar majalah. Nah, ini ya misalnya Anda menulis artikel kesehatan, misalnya terkait dengan pencegahan COVID-19. Anda tulis, kemudian Anda kirim ke media untuk dipublis. Nah, silakan. Atau di majalah kesehatan juga silahkan. Nah, itu. Ya. Kemudian media elektronik. Ya. Nah, kalau media elektronik ini seperti televisi, ya,
Misalnya dalam bentuk sandiwara ataupun sinetron, tapi sinetron yang bukan percintaan ya, tetapi terkait dengan misalnya cara mencegah penyakit menular. Nah, itu ya. Atau forum diskusi atau ceramah, kuis kesehatan, iklan. Nah, iklan itu kan banyak ya. Nah, ini melalui media televisi. Ya, kemudian radio. Ya, radio ini hanya bisa didengar tapi tidak bisa dilihat. Nah, itu ya. Saya rasa Anda juga sudah paham. Nah, video ya. Misalnya video promosi kesehatan, nah Anda buat videonya dengan durasi yang singkat ya, misalnya 4 sampai 5 detik ya. Itu sangat singkat ya. Itu misalnya paling tidak ya 4 menit lah ya. Ya. Supaya apa? Jadi penjelasannya itu dapat dipahami. Kalau dia 4 sampai 5 detik itu sangat singkat sekali ya. Tuh. Ya. Anggap aja maksimalnya 5 menit nah itu ya. Video promosi kesehatan. Kemudian media elektronik yang lainnya itu adalah slide ya, ini juga Anda sering Anda buat ya. Kemudian nah ini zaman dulu menggunakan HP ya. Sekarang sudah menggunakan fokus ya. Jadi HP itu adalah alat pembesar tulisan ya. Jadi tulisannya itu ditulis di atas kertas ya, kertas putih yang transparan, kemudian ditempelkan di alatnya yang dinamakan UHP, kemudian dengan media elektronik itu ya, kemudian diperbesar itu nah tulisannya itu bisa juga seperti itu ya. Tapi sekarang sudah menggunakan fokus atau LCD. Nah, ini sudah canggih ya, Anda buat slide kemudian atau PPT ya, promosi kesehatannya, kemudian Anda paparkan dengan LCD ya gitu. Jadi udah canggih ya. Kemudian melalui internet ya, misalnya Anda ya mengetik di web Anda ya terkait dengan pencegahan penyakit ya menular dan seterusnya, ya itu merupakan ya cara promosi juga melalui media elektronik. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut media papan ya. Kalau media papan ini adalah terkait dengan misalnya billboard yang dipasang di tempat-tempat umum yang berisi pesan atau informasi kesehatan. Nah, itu. Nah, ini adalah misalnya spanduk yang besar itu ya, tempelkan di atas jalan atau di depan ya, tempat promosi itu. Nah, ini sebagai media papan ya. Kemudian dapat pula dipasang pada kendaraan seperti bis ataupun taksi. Nah, itu di belakangnya itu. Ya, biasa juga seperti itu. Ya. Tuh. Oke, nah inilah terkait dengan media promosi. Tadi ada media elektronik, media papan, dan media cetak. Jadi hal-hal ini juga harus Anda perhatikan ya. Dan pembelian media juga harus Anda kuasai ya, sesuai dengan kelayak sasaran itu. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Yang ingin bertanya terkait dengan media promosi silahkan ya. Yang ingin bertanya silahkan ya. Saya kasih waktu. Ya. Jadi yang ingin bertanya silahkan. Belum ada ya. Kalau belum kita lanjut saja ya. Oke. Nah, ini adalah pendekatan sistem dalam promosi kesehatan. Di sini ada input, kemudian ada proses dan juga ada output. Ya, input yang pertama di situ ada masyarakat. Ya, masyarakat itu sebagai sasaran ya daripada petugas kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan. Ya, dengan ya media, kemudian metode, ya, dan seterusnya isi pesan. Nah, itu adalah bagian dari input. Ya. Sedangkan proses sesuatu kegiatan dalam memberikan promosi kesehatan. Ya, misalnya kita sedang menjelaskan ya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan itu proses. Ya. Outputnya adalah terkait dengan masyarakat yang berperilaku sehat. Artinya adalah masyarakat itu mampu, mau, dan tahu melakukan terkait dengan pencegahan penyakit pada promosi kesehatan.
Nah, itu ya. Jadi inputnya sesuai dengan sasaran, prosesnya sebagai petugas kesehatan melakukannya, ya, memberikan promosi kesehatannya, dan outputnya masyarakat. Ya, jadi masyarakat bisa berperilaku sehat dan seterusnya. Ya, jadi masyarakat bisa melakukan terkait dengan ya, misalnya pencegahan penyakit dan seterusnya. Nah, itu. Ya, jadi ya, inilah output dalam pendekatan sistem dalam promosi kesehatan. Ya, ada input, proses, dan output. Ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah terkait dengan pendekatan sistem dalam teknologi promosi kesehatan. Nah, ini teknologinya ya. Kita juga akan melihat inputnya, kemudian prosesnya, dan outputnya. Ya, kalau inputnya adalah data tentang perilaku, ya kesehatan, ya tenaga dan seterusnya peralatan yang digunakan, nah itu input. Ya, ini pendekatan sistem dalam teknologi promkesnya berbeda dengan yang tadi itu. Ya, tadi ada pendekatan ya sistem promosi kesehatannya. Kemudian proses kegiatan pengembangan teknologi. Nah, teknologi yang digunakan itu seperti apa yang bisa bermanfaat. Kemudian outputnya adalah metode atau alat bantunya itu. Nah, ini adalah terkait dengan pendekatan sistem dalam teknologi promkes ya, berbeda dengan sistem promosi kesehatan. Ya, ini adalah terkait dengan teknologi promosi kesehatan. Ada input, ada proses, dan ada output. Ya, jadi ini adalah ya terkait dengan teknologi ini. Outputnya adalah menghasilkan metode atau alat bantu media promosi kesehatan yang sesuai dengan sasaran. Nah, ini sesuai dengan sasaran ya. Misalnya di masyarakat 3T tadi, maka disarankan jangan menggunakan leaflet, itu kan tidak sesuai, tapi gunakan poster ataupun lembar balik ya, tapi dengan tulisan dengan foto yang jelas. Tuh, ya supaya sesuai dengan ya sasarannya. Ya, jadi bisa diterima dan seterusnya. Ya, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat itu tadi. Ya. Jadi ini adalah benar-benar sesuai dengan ya sasarannya itu. Ya. Kemudian kita lanjut ya kesimpulan ya. Kalau ada pertanyaan ini sudah slide terakhir ya, sudah kesimpulan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kesimpulan yang pertama adalah ya media atau alat bantu promosi ataupun pembelajaran kesehatan adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi atau bahan pembelajaran atau pesan kesehatan kepada masyarakat. Ya, jadi media ya, media sebentar. Oke, jadi media ini adalah sebagai alat bantu ya promosi kesehatan terutama kepada petugas kesehatan dalam menyampaikan ya promosi kesehatan. Nah itu ya. Tuh, ya. Jadi sebagai alat bantu dalam memberikan promosi kesehatan. Ya. Jadi benar-benar ya harus kita sampaikan ya, harus kita berikan kepada masyarakatnya dan diterima oleh masyarakatnya. Tuh. Kemudian media promosi kesehatan disusun berdasarkan prinsip ya bahwa semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima pesan atau informasi kesehatan makin tinggi ya dalam pesan yang diterima. Ya. Misalnya yang menarik ada gambar-gambar yang jelas ya dengan penjelasan yang ringkas ya. Kemudian tulisnya juga bisa dilihat dengan jarak 20 meter. Nah itu. Jadi itu benar-benar media promosi yang benar ya, yang baik ya. Oleh sebab itu hal-hal seperti ini harus Anda perhatikan sebagai petugas kesehatan dalam memberikan informasi kesehatan. Ya, tuh. Nah, ini adalah ya ini ya waktu berapa nih semester yang lalu ya. Ya, ini kita dulu ya dengan kalian ya, angkatan kalian ini kan di SD 17 ya. Kita dalam memberikan promosi terkait dengan cuci tangan dan seterusnya ya.
sebelum prakteknya kan ada penjelasannya di dalam kelas supaya paham mereka ya. Kemudian kita susun mereka gitu kan. Ya, kemudian Anda menyiapkan ya kan sabun, tempat air dan seterusnya ya. Itu. Nah, ini ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada yang belum presentasi silahkan ya. Yang belum presentasi tugas individunya kemarin silahkan ya. Oke, kita lihat yang belum itu ya masih banyak ternyata ya. Helga belum ya. Khairul Gunawan juga belum ya. Aristo juga belum. Eki Sarudin juga belum. Erna Wahyuni juga belum. Peri juga belum ya. Gita juga belum. Isa sudah. John Gabriel udah belum. Nur Hajijah belum. Nah, yang belum apakah sudah siap? Ya, dan ini terakhir. Siap, Pak. Siapa? Raymond. Siap. Raymond ya? Iya, Pak. Oke, Raymond. Tapi saya lagi di pinggir demo enggak apa ya, Pak? Oke, kalau sudah siap, ya silakan. Raymond, mana Raymond? Raymond ya? Iya. Gimana mencetnya nih, Pak? Sebentar. Nanti Belum bisa share screen nih, Pak. Sebentar, tunggu sebentar. Iya, Pak. Coba jelek punya saya, Pak. Bulan langsung. Udah presentasi belum, Mit? Oke, silakan sudah. Ya. Oke, sebentar ya, Pak. Udah, Anda bisa melakukan share. Oke, yang lain silahkan mendengarkan ya. Sebentar ya, Pak. Saya cari dulu, Pak. Yang lain silahkan ya. Siap-siap ya. Setelah Raymond nanti ya siap-siap yang lainnya. Sudah? Kalau PPT dia enggak mau nggak, Pak, di Zoom ini, Pak? Mau. Anda kan sudah saya jadikan ini host. Nanti Anda klik share itu, klik share screen-nya itu coba. Soalnya yang PDF nih kok belum bisa muncul ya, Pak? Yang PPT, Pak. Mau dia munculnya yang PDF aja, Pak? Enggak, Anda klik share ini. Anda buka dulu PPT-nya. Sudah dibuka? Sebentar, Pak. Ya, dibuka dulu. Datu Anda klik nih share screen ini. Kemudian nanti Anda klik yang di PPT. Itu, nah, gitu caranya. Kemarin materinya sudah dikirim kan? Sudah sih, Pak. Sudah bisa belum? Sebentar ya, Pak. Saya bagikan dulu, Pak, lewat. Yang lain silahkan siap-siap ya. Setelah Raymond nanti ada yang lainnya. Jadi materinya sudah siap.
Kalau enggak kawan yang lain dulu aja Pak, habis itu baru saya Pak. Saya masih PPT-nya udah ketemu, cuma saya klik pun enggak bisa Pak. Yang lain sudah Dari siap dokumen. siapa? Yang lain sudah siap. Nanti saya dibalik ke lagi ya Pak. Okta sudah siap? Bang Rey ngopi di mana? Ya Pak, saya Pak. Okta Pak. Nah. Saya udah kemarin Pak. Oh, Okta sudah. Yang lain siapa? Yang Twin. Sudah di list kemarin. Twin, Utami, ya, silakan. Materi saya di laptop saya masih di servis Pak. Terus gimana? Terus yang lain yang sudah siap silahkan. Ayo, jangan takut-takut. Ya. Teresia Indri. Ini presentasi mana Pak? Orin sudah belum Pak? Orin sudah. Oh iya ya. Ini banyak belum? Rosmawati, Teti, Teresia, Twin, Utami, Yores lagi siapkan, Judita Nova, nah ini belum, Nurpatia, Nur Hajijah, John, ya belum, kita, Ferry, ya Ferry udah siap? Ferry belum. Erna, Eki katanya minggu ini siap katanya Eki mana? Ega. Katanya Abang Khairul belum diterima. Tuh. Ya. Ayo. Sampai jangan mati dulu. Yang belum silahkan siap-siap. Ayo yang lain, ayo. Utami sudah siap, Utami? Gimana Yore sudah? Raymond Pak itu Pak. Oh, Raymond. Udah Pak, bisa punya saya Pak. Oke, silahkan. Penyakit kulit di desa Jerora 1. Oke, silahkan. Nah ini Pak. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi. Siang. Nah ini presentasi saya sesuai dengan instruksi dari Pak Abil kemarin kan tentang promosi kesehatan daerah 3T di tempat masing-masing ya. Nah ini saya ambil penyakit kulit di Desa Jerora 1. Nah penyakit kulit di Desa Jerora 1 ini sangat banyak karena di Desa Jerora 1 ini merupakan daerah wisata dan industri perkebunan kelapa sawit. Ya tentu saja memiliki dampak positif bagi masyarakat desa tersebut dalam bidang ekonomi. Nah, namun tanpa disadari, banyak juga dampak negatif yang diterima masyarakat Desa Jerora 1, seperti berbagai macam penyakit kulit yang dialami masyarakat diakibatkan oleh industri kelapa sawit dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini faktor penyebab penyakit kulit di Desa Jerora 1. Yang pertama yaitu karena pembuangan limbah industri dari perkebunan kelapa sawit yang mencemari air bersih warga. Kemudian pembangunan tempat wisata dan tempat lainnya pekerjaannya mengotori aliran air bersih warga.
Kemudian yang ketiga, masih banyaknya masyarakat menggunakan sungai maupun danau yang sudah tercemar untuk mandi ataupun aktivitas lainnya seperti minum. Nah, ini adalah penyakit yang biasa dialami oleh warga Jora 1. Yang di urutan pertama yaitu penyakit kulit panu, kemudian penyakit kulit kurap, yang ketiga penyakit kulit kudis, dan yang terakhir penyakit kulit infeksi jamur, ragi. Nah, ini penyakit yang rata-rata diderita masyarakat karena tercemarnya air. Nah, ini yang sesuai dengan topik tadi tentang promosi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan pelajaran keterampilan mengolah air dengan masyarakat sasaran yaitu masyarakat Desa Jora 1. Kemudian memberikan fasilitas dengan ketersediaan fasilitas yang artinya memberdayakan masyarakat untuk membuat fasilitas sendiri seperti fasilitas sumur, toilet, dan lainnya untuk menghindari penyakit kulit. Kemudian ini secara advokasinya yaitu persetujuan, yaitu membangun hubungan antara masyarakat, perusahaan, maupun pengolahan tempat wisata agar dapat mencari jalan keluar dalam menanggulangi penyakit kulit. Karena mereka lah yang memiliki kebijakan atau biasa disebut dengan advokasi. Kemudian yang keempat yaitu mendata. Mendata yaitu mendata masyarakat yang terkena penyakit kulit untuk selanjutnya diberikan langkah lanjutan. Nah, ini solusinya yang bisa kita lakukan terhadap promosi kesehatan di Jora 1, yaitu terutama dengan objek penyakit kulit. Nah, media promosi yang kesehatan yang bisa digunakan yaitu benda asli. Benda asli ini untuk perusahaan dan pengelola tempat wisata, seperti pengecekan limbah sawit terhadap aliran sungai. Kemudian yang kedua yaitu gambar atau baliho untuk masyarakat. Nah, ini seperti contohnya jangan buang air besar sembarangan, dan kemudian parahnya lagi kalau habis dibuang dikonsumsi lagi airnya dari situ. Kemudian gambar baliho ini untuk mencegah warga BAB di sungai ataupun memberikan rasa takut atau jerah kepada warga. Nah, kesimpulannya dalam promosi kesehatan, langkah dan media sangat memberikan faktor yang signifikan dalam keberhasilan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh tenaga kesehatan dalam upaya mencegah suatu penyakit terjadi ataupun mencegah suatu keadaan lebih parah daripada sebelumnya, yaitu di Desa Jora 1. Langkah dan media yang dapat dipahami oleh masyarakat Desa Jora 1 dan pemegang pengaruh lainnya dapat membawa setiap stakeholder agar dapat bersinergi membawa kehidupan kesehatan yang lebih baik dalam pengetahuan dan sikap pengupayaan kesehatan yang lebih baik, mandiri, dan berkelanjutan tentang hidup bersih dan sehat tanpa merugikan orang lain. Sehingga promkes yang kita pelajari dapat terlaksana dengan baik. Sekian, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan? Yang ingin bertanya silakan ya. Setelah ini nanti Yuni ya, Yunilia. Pak, saya udah kemarin, Pak. Oh, sudah ya, tentang anemia ya. Ini bersamaan sama saya. Pak. Oh ya, sudah. Yang lain yang belum? Helga, Pak. Sudah siap. Oke. Ada nggak pertanyaan dari yang ingin bertanya kepada Raymond? Ada, Pak, satu, Pak. Silakan. Ini pertanyaan dari Yunilia, Pak. Pertanyaannya, melihat kasus di Desa Jora 1, apakah izin lingkungan yang diberikan kepada pemerintah, kepada perusahaan kelapa sawit dapat menjadi objek gugatan hukum karena mengingat dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat tersebut? Berikan juga alasannya. Nah, silakan jelaskan. Nah, ini langsung saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk penanaman sawit dan pembangunan industri kebun sawit kan sebenarnya sudah lama ada di Kabupaten Sintang. Nah, mengingat karena dampaknya yang sudah mulai parah dan juga lingkungan yang sudah mulai meresah, mulai tercemar, dan juga lahan sawit yang cukup banyak, ini sudah diatur dalam RPJMD Sintang atau Rencana Masa Panjang
daerah, yaitu tahun 2015 sampai 2020 ini, dan kedepannya tidak ada lagi pembangunan sawit ataupun pembukaan industri kelapa sawit. Nah, untuk dampaknya kepada lingkungan, apakah bisa diajukan gugatan kepada hukum? Saya kira bisa diajukan jika memang sudah merugikan orang lain dengan kasus sangat parah. Contohnya mungkin bisa jadi di atas penyakit kulit yang saya jelaskan, seperti mungkin sudah tidak ada air bersih lagi untuk dikonsumsi, ataupun hal-hal yang membahayakan nyawa lainnya. Nah, tetapi untuk kasus ini masih bisa dari Dinas Ketenagakerjaan atau Lingkungan Hidup atau Dinas Kesehatan itu melakukan review dan kemudian mencari kesalahan di mana dari perusahaan sawit tersebut atau oknum lainnya, sehingga kemudian nanti diperbaiki, sehingga tidak sampai ke ranah hukum terlebih dahulu, begitu Pak. Pendekatan dulu ya. Iya Pak, secara advokasi dulu Pak. Oke, bagaimana Yunilia? Baik, terima kasih Bang Raymond. Ya. Sama-sama Yun. Ada lagi nggak pertanyaannya? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Helga ya. Helga sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Raymond. Ya, atas presentasi. Berarti Helga langsung saya jadikan admin ya Pak? Ya, sudah out dulu. Jangan keluar dari Zoom maksudnya. Ini PPT-nya dikeluarkan dulu. Oh iya Pak. Biar Helga bisa nanti. Oke, sekarang saya jadikan admin Helga. Oke, kamu ini keluar ya? Ya Pak, langsung saya jadikan aja Pak. Oh udah Pak, sudah Pak. Ya, ya silahkan Ya, Pak. Helga. Oh iya, PHBS ya. Oke, silakan Helga. Sudah kelihatan kah PPT-nya? Sudah. Ya, silakan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pertama, perilaku merupakan penyebab terbesar masalah kesehatan, yaitu adanya hakikat perilaku, yaitu pengetahuan sikap dan tindakan, tahu atau tidak tahu, mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu. Perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atau dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Sulitnya ber-PHBS. PHBS adalah kesadaran atau mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, di kantor, atau sebagainya. Mengapa sulit dilakukan? Walaupun secara teoritis kita telah mengetahui teori-teori tentang kesehatan dan bagaimana menjaga kesehatan, seringkali kita kesulitan untuk melakukannya. Tidak heran, walaupun kita tahu tentang bahaya merokok, tetap masih banyak yang merokok untuk kaum Adam atau untuk laki-laki. Tujuan PHBS. Yang pertama itu memahami proses terjadinya penyakit akibat lingkungan kurang sehat. Yang kedua, memahami jenis penyakit akibat kurang PHBS. Penyakit yang disebabkan oleh kurangnya PHBS, yang pertama itu diare. Diare merupakan penyakit karena lingkungan kotor. Diare ditularkan oleh bakteri E. coli, lingkungan yang
kotor akibat buang sampah sembarangan. Bisa menjadikan banjir. Dan tidak mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun sebelum makan atau setelah membuang air besar. Hal itu dapat meningkatkan risiko penyakit diare. Penyakit yang kedua yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit karena lingkungan kotor. Demam berdarah ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Lingkungan yang kotor adalah tempat berkembang biaknya nyamuk ini dan meningkatkan risiko tertular penyakit. Yaitu penyakit yang ketiga ialah hepatitis A. Penyakit karena lingkungan kotor ini menyebabkan demam, mual, dan kram perut hingga kematian. Lingkungan yang kotor juga berkontribusi terhadap transmisi kuman melalui lalat. Kuman dapat ditularkan melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi oleh kuman. Tujuan PHBS di rumah tangga. Tujuan umum dan kota. Tujuan khusus, yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan PHBS dan berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat. Baik, ini adalah 10 indikator PHBS di rumah tangga. Yang pertama itu persalinan ditolong tenaga kesehatan. Yang kedua itu memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga itu menimbang balita setiap bulan. Yang keempat menggunakan air bersih. Yang memberantas jentik. 8 makan buah dan sayur setiap hari. 9 melakukan aktivitas fisik setiap hari. 10 tidak merokok dalam ruangan. Manfaat PHBS bagi rumah tangga. Yang pertama itu, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditunjukkan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Bagi masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat. Yang kedua, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Sehat itu indah, sehat itu gratis. Terima kasih. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ada pertanyaan? Yores mau bertanya boleh? Yores, Raymond. Yang mau bertanya boleh? Oke, sambil menyiapkan pertanyaan ya, selanjutnya siapa yang sudah siap? Yudita Nova, Pak. Oke. Sebelum ke Yudita Nova, ada nggak pertanyaan untuk Helga? Pas? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada ya, sambil ya. Sekarang Yudita Nova silahkan. Helga dijadikan ini ya, admin ya. Yudita Nova silahkan. Baik, Pak. Sudah bisa? Kak Nova belum ada. Belum ada. Belum bisa share. Klik kanan, nanti dijadikan admin di Yudita Nova. Nama Kak Nova mana? GC Com itu kah? Kak Nova. Ya, aku pakai laptop.
Oke, sudah ya. Udah kelihatan belum? Oke, sudah klik. Nah, yang lain? Udah. Oke, klik besar aja. Bukan kayak kain. Oke, silakan. Baik, saya mulai. Di sini saya akan membahas tentang influenza. Influenza atau yang lebih umum dikenal dengan flu adalah penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Judith, hilang suaranya. Yang lain apakah kedengaran? Ada Pak, hilang Pak suaranya Pak. Oh, keluar. Oke, sepertinya Yudit Nova gangguan ya jaringan. Yang lain ada? Yang lain sudah siap? Tidak ada juga, Pak. Ya, Los. sayang Ada, sekali. Pak. Seperti Nggak ada suaranya, Pak. ya, beliau sudah terkeluar ya, kayaknya ada gangguan jaringan. Yang lain sudah siap? Sudah, Pak. Siap Pak Teti ya? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu Ya, Pak. Teti atau Paulino ini? Paulino dulu, Pak, nggak apa-apa. Oke, Paulino siap ya? Oke, saya jadikan. Mohon izin, Pak. Tapi jaringan saya H+, Pak. Oh, plus susah itu. Teti aja, coba Teti. Pak, mau izin sholat. Pakai HP bisa Ya, kan, silakan. Pak? Yang mau sholat silakan. Pak, sholat. Gimana Teti? Oke, saya izin sholat dulu ya, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Oke, ternyata udah jam 11:30 ya. Ada nggak? Terakhir, nggak apa-apa, satu aja nanti perwakilan. Paulino bisa? Saya, Pak. Oh, Ferry, oke. Ferry silahkan. Ya, Pak. Untuk saya jadikan make house. Jadi Oke, yang mau sholat silahkan ya. Terakhir ya. Sesi terakhir. Silahkan sebagai penutup Ferry ya, silahkan. Ya, Pak. Oke, udah jadikan host. Sudah, Pak? Sudah, silahkan. Bentar, Pak, lagi cari filenya, Pak. PowerPoint. Iya.
Oke, sambil menunggu Peri, untuk materinya ya pertemuan hari ini terkait dengan media promosi kesehatan pada masyarakat daerah 3T sudah saya upload di LNS Tikara ya, nanti silahkan di-download ya. Jangan lupa materi yang sudah di-upload silahkan dipelajari dan di-download untuk persiapan UAS ya. Nanti persiapan UAS bentuk soalnya itu sama ya, narasi nanti dan seterusnya ya. Ada vignette-nya dan seterusnya ya. Jadi dipahami ya. Kayak itu. Peri sudah siap, Per? Tidak ada di penyimpanan saya, Pak. Di dokumen kok tidak ada ya, Pak? Bentar, Pak. Nah, saya tahu. Coba kamu buka di itu emailmu itu biasanya ada kan, kamu kirim ke email ya. Ya, Pak. Nah, kalau buka di file manager itu bisa nggak, Pak? Buka di PowerPoint, Pak. Bisa. Untuk ditemukan, Pak, dokumennya, Pak, filenya, Pak. Nggak ada ya. Terus yang lain yang Ya, Pak. sudah ada siapa? Paulino tadi jadi? Paulino? Atau Teti? Abang Ilgawan, Pak, siapa? Oke, silahkan. Khairul Gunawan ya. Oke, saya jadikan host. Kemudian Peri Hayden. Sebentar ya. Peri. Peri, kamu klik kanan, kemudian Iya, Pak. Klik di ini, Khairul Gunawan, jadikan dia make host. Coba. Baik, Pak. Klik di Khairul Gunawan, jadikan dia make host. Sudah, Pak? Oke, sudah. Oke, silahkan Khairul Gunawan. Ya, silahkan. Yang lain silahkan menyimak. Baik. Maaf, saya hilang, Pak. Ya. Yang Ini punya Khairul Gunawan ini terkait dengan penyakit lingkungan akibat dari saya buang sampah sembarangan. Ya, silahkan. Sampaikan presentasi tentang promosi kesehatan di daerah 3T, yaitu tentang Ayo, silahkan. Sudah kelihatan. Akibat baik, pengertiannya itu dari kamus. Hilang lagi. Khairul kayaknya sinyalnya gangguan itu. Oke lah, nggak apa-apa lah untuk
tugas individunya kan tadi sudah ada perwakilan ya dari teman-teman yang presentasi ya. Jadi materinya juga sudah dikirim melalui email ya. Nanti silahkan dipelajari materi yang dari saya, kemudian dari teman-temannya ya. Silahkan ya kirim ke grup ya di WA Anda ya materinya, saling mengirim supaya dipelajari ya. Saya rasa ya karena ini sudah mau hampir jam 12 dan waktu sudah lewat ya, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan via WA ya, nggak apa-apa ya, terkait dengan materi yang sudah disampaikan ya. Kemudian nanti saya minta satu lagi kali pertemuan ya, terkait dengan persiapan UAS. Ya, nanti akan saya menjelaskan terkait dengan cara menjawab soal Piknet ya, supaya kalian bisa menjawab soal UAS nanti seperti itu. Ya mungkin saya contohkan 5 atau 10 soal Piknet nanti ya, trik menjawabnya ya. Nanti diatur ya Utami waktunya ya. Cari waktu yang kosong ya dan sebelum UAS gitu. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, supaya nanti teman-teman bisa mempelajari. Oke, untuk hari ini saya rasa ya pertemuan kita sampai di sini ya. Sekali lagi semoga materi hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima kasih kembali, Pak. Selamat siang. Terima kasih kembali, Pak. Selamat siang.